Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Selamat berjumpa kembali pemirsa dalam program Umat Bertanya Ustadz Yun Menjawab. Dan alhamdulillah semakin banyak respon dari pemirsa yang memberikan tanggapan juga pertanyaan kepada kami melalui redaksi. Dan bila Anda mendukung program ini silahkan menonton kemudian like, juga subscribe dan juga share di channel YouTube kami. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang khas bulan Ramadan, yaitu tentang sholat taraweh, sholat witir, dan insya Allah kalau memungkinkan nanti juga membahas tentang i'tikaf. Untuk itu mari kita sapa dulu narasumber kita, Profesor Dr. Haji Yunar Ilyas LCM AG, atau yang akrab disapa dengan Ustadz Yun. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita semakin membuat kita menjadi orang yang bertakwa. Amin. Amin. Ustadz, ini ada pertanyaan tapi tidak disebut dari siapa dan asalnya gitu ya di pesannya itu. Cuman saya bacakan saja. Assalamualaikum. Maaf sebelumnya saya mau tanya karena saya tidak paham. Pertanyaannya, setiap saya sholat tarawih di masjid selalu ada ganjalan di hati mengenai rokaat sholat tarawih yang menggunakan pola 2-2-2-2 tarawih dan witir 2 plus 1. Kenapa tidak witirnya 3 atau 1 dengan tarawih 10 rakaat? 3 atau 1 dengan tarawih 10 rakaat gitu. Mengapa juga tidak memakai pola 4 plus 4 tarawih dan 3 witir? Nah, mohon jawabannya. Ini sepertinya tentang jumlah rakaat Ustaz ya. Bagaimana yang kira-kira dianjurkan atau diperbolehkan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Pertama kita awali dulu dengan hal yang bersifat metodologis. Ya. Dalam ibadah mahdhah, ritual, seremonial seperti sholat, itu yang penting itu adalah pertama al-khudu' wa ta'ah wal muwafaqah. Al-khudu' wal muwafaqah. Tunduk, patuh dan sesuai dengan sunnah. Harus sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk sesuai dengan sunnah itu tinggal kita cari dalilnya. Ya, kalau sudah ada dalilnya dan sahih, ya kita ikuti. Terlepas daripada rasionalitasnya. Rasionalitas itu tambahan saja. Kalau bisa dipahami, ya alhamdulillah. Kalau enggak, tetap patuh. Jadi kalau Nabi bilang 3, ya 3. Kalau Nabi bilang 2, 1, ya sama saja. Jadi untuk ibadah mahdhah yang penting mengikuti Ustaz ya? Berarti mengikuti. Apa yang tapi kalau dalam ibadah amal kayak bisnis misalkan, nah itu yang penting la yukhalifus sunnah, tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Tidak harus persis. Tapi beda formatnya dikit nggak apa-apa, yang penting tidak bertentangan. Jadi kalimatnya itu kalau bahasa Arab, kalau ibadah mada yuwafiqus sunnah, kalau ibadah amal la yukhalifus sunnah. Beda itu. Kalau yuwafiq harus persis sama. Kalau la yukhalif, fleksibel, elastis, tapi tidak boleh bertentangan. Prinsipnya begitu Ustaz ya. Sehingga lebih luas gitu. Nah, tentang witir, jadi tuntunannya itu memang witir itu ada 3 rakaat, bahkan paling sedikit 1 rakaat. 1 pun boleh Ustaz ya? 1 boleh 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, itu semua disebut witir. Nah, cara pelaksanaannya bisa kalau ambil 3 ya, yang ditanyakan masalah 3. Bisa 3, langsung 3 rakaat, setelah 3 rakaat duduk, kemudian salam. Atau 2 rakaat, duduk, salam. Berdiri lagi, takbir lagi, 1 rakaat, duduk, salam. Itu dua-duanya witir. Dua-duanya boleh Ustaz ya? Ya, dasarnya ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadisnya sahih. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil hujrah wa ana fil baiti
wa yafsilu baina syaf'i wal watri bitaslimin yusmi'unahu. Jadi rumah Rasulullah itu kan ada hujurat. Hujurat itu komplek rumah istri-istri beliau. Iya. Terus nanti ada tempat untuk Aisyah. Nah, jadi beliau salat witir. Kemudian diceritakan oleh Aisyah, Rasulullah itu salat memisahkan antara genap dan ganjil dengan satu salam yang kami dengar. Iya. Nah, berarti salat 3 rakaat, 2 rakaat Rasulullah salam. Kemudian berdiri lagi, lalu salam. Berarti antara 2 yang syafa' genap, 1 yang witir dipisahkan oleh 1 salam. Nah, itu menjadi dasar kalau itu dilakukan oleh Rasulullah. Yang 2 plus 1 itu Ustaz ya. Dan juga dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar. An Abdullah Ibnu Umar kana yusallim bainar rak'ati wa rak'ataini fil witir hatta ya'mura bi ba'di hajati. Adalah Abdullah Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab. Salam antara 1 dan 2, artinya 2 rakaat. Kemudian dia salam dalam witir antara genap dan ganjil itu. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Wa man ahabba ayyutira bisalasin falyaf'al." Siapa yang ingin witir 3 rakaat langsung, silakan dia lakukannya. Itu juga sahih Ustaz. Sahih, sama-sama sahih. Karena Rasulullah SAW yutiru bisalasin la yaqudu illa fi akhirina. Diriwayatkan juga dari Aisyah, Rasulullah itu pernah juga salat witir 3 rakaat tidak duduk kecuali setelah rakaat ketiga. Nah, jadi kalau ingin melakukan dua-duanya bersumber dari Rasulullah. Dua-duanya ini boleh. Namanya ada tanawwu. Rasulullah menurut cerita Aisyah sumber yang sama, salat witir 3 rakaat, 2 duduk salam, 1 duduk salam. Versi yang lain ada Aisyah juga. Lain kali Rasulullah salat witir 3 rakaat, duduknya di akhir saja. Sekali salam saja. Salam. Yang nggak boleh itu adalah menyerupai salat maghrib. Gimana itu Ustaz? La tutiru bi salasin au tiru bi khamsin au bi sab'in wa la tushbihu bi salatil maghrib. Jangan salat witir 3 rakaat seperti salat maghrib. Maksudnya salat maghrib itu kan 2 rakaat duduk, terus berdiri lagi. 1 rakaat salam, itu enggak. Tidak seperti itu kalau gitu. Jangan seperti jangan itu. Seperti Dilarang, itu. Jangan seperti salat maghrib. Jadi kalau mau langsung kita 3, ada 2 dia pilihan. tidak usah tahiyat awal Ustaz ya. Jadi ada 2 pilihan itu. Jadi langsung 2, 3, 1 atau 3. langsung 3. Nah, pertanyaannya kan berarti tidak witir lagi. Ya, itu witir namanya. Caranya begitu dari Rasulullah. Ya. Silakan dipilih. Ya. Jadi dua-duanya memungkinkan. Ya, 2-1 dua-duanya atau ada langsung dasarnya. 3. Kalau tentang tarawihnya Ustaz, itu kan ada yang 2 ya. 2 kemudian witir, ada yang 4 kemudian witir. Ya. Itu seperti apa Ustaz? Dua-duanya dibenarkan. Dibenarkan. Juga ada contoh dari Rasulullah juga Ada seperti contohnya itu. dari Rasulullah tadi. Jadi kalau yang 4-4, kalau 2-2 tadi, kalau yang 4-4 itu Aisyah juga menceritakan. Kata Aisyah, Rasulullah itu salat malam di dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, kemudian 3 rakaat salam. La tas'alu antulihinna wa husnihin. Jangan tanya berapa lama dan jangan tanya berapa bagusnya. Pasti sangat walaupun lama. 11 rakaat bisa 3 jam. Bisa 3 jam. Jangan tanya. Kalau kita 11 rakaat kita 30 menit rata-rata ya. 11 rakaat 30 menit lengkap dengan pengumuman. Sama kultum lah. Rasulullah ya jangan ditanya. Saya tidak ceritakan berapa lama, la tas'alu antulihinna wa husnihin. 4-4.
Jadi ada pola 4-4-3, ada 2-2-2-2-1 tadi. Dua-duanya ada contohnya dari Rasulullah. Ya. Sehingga kita bisa memilih. Dengan demikian, kalau misalkan di satu masjid, ya. Kadang-kadang ada perbedaan udah keinginan Ustaz. Nah. biasa, udah bertahun-tahun, atau mungkin sudah puluhan tahun, 4-4-3, ya sudah, terus saja begitu, tidak usah dirubah. Ya. Tapi kalau ada masjid yang udah biasa 2-2-2, ya terus saja, tidak usah dijadikan. Selama jamaah bisa menerima tidak masalah itu. Ya, kecuali kalau mau merubah atas kesepakatan semua jemaah. Jangan sampai bilang rakaat menjadi sumber perselisihan baru. Ya. Baik Ustaz. Kita sekarang beralih ke pertanyaan dari Pak Riyadi Yunus di Bekasi. Ini tentang itikaf Ustaz. Pertanyaan begini. Assalamualaikum Ustadz Yun. Langsung saja saya mau tanya mengenai itikaf. Bagaimana tata cara itikaf yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Itikaf itu berada di dalam masjid dengan niat beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Tidak keluar dari masjid kecuali untuk ke kamar mandi atau ke toilet. Untuk kepentingan mendesak itu Ustaz ya? Ya, selebihnya di masjid. 24 jam. Ya. Makan minum di masjid, tidur juga di masjid. Itu mandi pun di komplek masjid Ustaz ya? Kalau mandi ya keluar dari masjid lah. Iya, artinya di kamar mandi masjid. Itu sudah keluar namanya. Sudah keluar namanya. Tidur pun di masjid. Nah, apa yang dilakukan waktu itikaf? Ya niatnya ibadah. Kalau ada datang waktu sholat fardu, ya sholat 5 waktu. Sholat qabliyah, ba'diyah. Kalau duha ya sholat duha. Kalau malam ya qiyamul lail. Kemudian baca Quran, doa, zikir. Kalau ngantuk ya tidur. Boleh Ustaz ya tidur ya? Lapar makan. Ya. Dan Rasulullah bawa istri beliau juga, jadi istri-istrinya ikut itikaf. Nah, itikaf. Cuma Al-Quran mengatakan suami itikaf, istri itikaf, ya jangan hubungan suami istri di masjid. Iya. Dibunyikan begitu. Iya. Oh, ada tertera itu saja. Wa antum akifuna fil masajid. Jangan dekati istrimu ketika sedang itikaf. Kalau sekarang tidak mungkin juga lah, siapa yang mau diusir petugas nanti. Tapi andai kata dia punya masjid pribadi, kan bisa saja. Iya. Kemudian itikaf berdua dengan istrinya, ya jangan dekat-dekat. Pisah gitu. Bisa, tetap bisa. Gitu. Nah, kalau ngobrol, ngomong, ada kajian boleh saja. Boleh Ustaz ya? Boleh. Misalnya ketika itikaf ada kajian tafsir. Iya, ada kajian tafsir, kajian ada hadis. diskusi begitu boleh Ustaz ya? Dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa sekarang nambah ilmu, itu namanya talabul ilmi. Majelis ilmu, majelis ilmu kan ibadah juga. Masih dalam konteks ibadah tadi yang tidak dilarang Ustaz ya. Kemudian dari sisi waktu Ustaz, apakah kalau kita mau niat itikaf itu harus full 24 jam kali sekian hari atau boleh misalnya parsial ya? Kalau di Jogja ini kan juga ada juga yang praktek misalnya mulai jam 1 malam sampai menjelang sahur, setelah itu pulang dan nanti akan kembali lagi pas malam lagi, artinya yang berdiam diri itu Ustaz. Jadi kalau Aisyah mengatakan Nabi itu itikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berarti full saja kalau ya, 24 jam. Ya. Kecuali tahun terakhir beliau hidup itu 20 hari dia. 20 hari, bahkan 20 hari. lebih 2 kali lipat lebih panjang Ustaz. Ya. Itu yang sempurna itu. Tapi misalkan kita tidak sanggup, kita etikafnya sebagian waktu. Al-i'tikaf al-juz'i atau parsial, boleh, tidak apa-apa. Jadi misalkan 1 jam atau 2 jam sesuai dengan kemungkinan kita. Yang penting kalau itikafnya 1 jam jangan nuntut pahalanya 24 jam. Kan masing-masing sesuai dengan itu. Sesuai lah dengan. Sekarang ini kan belum sinkron dengan jam kerja. Iya. Kadang belum libur, masih harus masuk kantor. Tapi nanti malam kan bisa. Nah, malam dia bisa itikaf. Ya. Kemudian kalau kita itikaf itu harus berada di dalam, kan kadang masjid itu kan ada ruang dalam Ustaz ya, ada juga
apa namanya itu ya, pelatarannya atau serambi begitu. Itu ada nggak Ustaz pembatasan bahwa kalau yang diterima Ya, harus itikaf itu di dalam masjid. di dalam masjid, Di dalam masjid. Kecuali kalau masjidnya penuh, melebar ke serambi. Tapi kalau masjidnya belum penuh ya di dalam. Di ya. dalam, karena itikaf itu di masjid. Ya. Ya. Oke. Seperti sholat lah. Sholat itu di dalam masjid. Tapi kalau masjid penuh, tambah ke teras masjid. Kalau teras masjid penuh, tambah ke halaman masjid. Itu masih bagian dari masjid. Nah, kalau itikaf di dalam masjid. Ya. Tadi Ustadz menyampaikan bahwa apa namanya Rasulullah itu 10 hari terakhir full di masjid itu ya. Bahkan di akhir beliau hidup itu sampai 20 hari. Ya. Kira-kira apa Ustadz tujuannya ya? Seperti menyepi, menyendiri seperti itu atau dalam rangka apa Ustadz itu? Lebih banyak tafakurnya mungkin ya. Tafakur. Tadabbur, merenung, melupakan Urusan dunia. duniawi dulu, tetap bagian duniawi dulu buat sementara untuk energi spiritual, Refleksi itu Ustadz ya. ruhiyah. Tapi kalau dia itikaf dia masih telepon, WA bisnis. Buka YouTube. Buka YouTube. Itu kayaknya belum sepenuh hati Ustadz ya. Itikaf tapi nonton film. Itikaf tapi telepon. Itu gimana? Udah dikirim barang belum? Itu enggak itikaf namanya. Itu namanya pindah kantor. Pindah kantor. Kalau bisa itikaf itu jauhi itu dulu. Dilepas dulu Ustadz ya. Urusan dulu, lupakan dulu. Konsentrasi ibadah. Jadi spiritualnya ditingkatkan betul. Ya. Merenung, ngantuk ya tidur. Oke. Ya, baik Ustadz, terima kasih atas penjelasannya, baik tentang taraweh, witir, dan juga tadi itikaf. Saya kira ini juga akan memberikan informasi yang sangat berguna bagi kita, dan mudah-mudahan dengan seperti ini kita akan semakin mantap di dalam kita memilih ya taraweh yang seperti apa yang diperbolehkan atau contohkan Rasulullah, dan juga tadi yang penting jangan bertengkar gara-gara rakaat caranya. Jadi kalau jamaah itu ada yang ingin dua-dua, ada yang ingin empat-empat, ya dimusyawarahkan. Jangan pecah gitu ya. Kalau dimusyawarahkan juga nggak bisa, kalau perlu di voting Ustaz ya. Kalau nggak bisa voting aja. Ya, yang penting ada keputusan bersama. Jangan bertengkar. Ya. Baik Ustaz, terima kasih sekali. Demikian pemirsa pembahasan kita tentang taraweh, witir, dan juga itikaf. Insya Allah kita akan berjumpa dalam episode berikutnya. Sekali lagi jangan lupa apabila Anda mendukung program ini, silakan ditonton, kemudian di like, kemudian di share, dan juga subscribe supaya Anda dapat kiriman atau notifikasi setiap ada episode baru di channel YouTube kita. Terima kasih, sampai berjumpa dalam episode yang lain. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.